2B Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini aku bakal menganalisis salah satu aplikasi dari bank digital. Nah, bank digital itu merupakan salah satu dari turunan finansial teknologi nih. Nah, lalu eh, apa sih bank digital itu? Nah, mungkin kita langsung aja ya masuk ke penjelasan dari bank digitalnya sendiri sebelum ke analis aplikasinya. Nah, bank digital adalah bank yang seluruh layanannya dilakukan secara elektronik dan online melalui aplikasi atau situs web tanpa kantor fisik yang besar atau hanya dengan kantor fisik terbatas. Nah, berbeda dengan bank konvensional biasa. Nah, bank konvensional itu kan secara fisik ada kantornya di mana-mana, sedangkan bank digital ini seluruh layanannya itu secara online atau secara elektronik nih, sehingga kantornya itu terbatas atau malah tidak punya kantor fisik sama sekali. Nah, lalu nih, sejarah dari bank digital. Awal mulanya itu pada tahun 1960-an muncul ATM atau awal layanan bank berbasis teknologi. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990-an, internet banking pertama kali diperkenalkan. Lalu pada tahun 2000-an, SMS banking dan mobile banking sederhana mulai digunakan. Selanjutnya, pada tahun 2010-an, aplikasi mobile banking modern berkembang pesat dengan fitur pembayaran, investasi, dan sebagainya. Lalu, sampai dengan sekarang, hadir bank digital murni tanpa kantor cabang. Contohnya itu seperti Jago, Cbank, BNC, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih perbedaan dari bank konvensional dengan bank digital? Seperti tadi sudah dijelaskan, pastinya bank konvensional itu punya kantor fisik yang setiap kota tuh pasti ada. Sedangkan bank digital ini lebih ke memfokuskan ke secara elektroniknya atau secara online-nya. Nah, yang pertama, bank konvensional itu harus datang ke kantor cabang atau ATM, sedangkan bank digital itu bisa diakses lewat aplikasi. Lalu, layanan bank konvensional itu terbatas oleh jam kerja, sedangkan bank digital itu 24 jam nonstop. Jadi kita tuh bisa bertransaksi kapan aja, di mana saja, tergantung apa kebutuhan kita, tanpa terikat oleh jam kerja gitu. Lalu untuk bank konvensional ini perlu biaya tinggi, seperti mulai dari transportasinya, eh, antriannya mungkin, dan intinya membutuhkan research yang banyak entah dari waktu ataupun tenaga. Sedangkan di bank digital ini tuh lebih efisien karena berbasis aplikasi ataupun web, sehingga dimanapun dan kapanpun kita tuh bisa bertransaksi gitu ya. Tinggal masukin tertinggal siapa, masukin nominal, dan itu udah bisa melakukan transaksi. Lalu, bank konvensional sendiri itu fokus ke layanan tatap muka, sedangkan bank digital itu semua fiturnya itu serba digital. Lalu, bank konvensional itu risiko fisik, memiliki risiko fisik seperti antrian, hilang kartu, ataupun pencurian setelah pengambilan uang. Lalu, nah, di bank digital ini nggak menutup kemungkinan adanya risiko nih teman-teman. Risikonya tuh digital, kebalikan dari risiko fisik di mana eh, seperti hacking, phishing, dan kebocoran data itu hmm, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di bank digital ini. Nah, lalu apa saja sih bank digital yang ada di Indonesia? Nah, ternyata bank digital yang ada di Indonesia ini banyak sekali teman-teman. Nah, di sini aku sebutin beberapa ya. Yang pertama itu ada Bank Jago, lalu Blue Bank BCA Digital, lalu ada Genius, Alobank, dan juga Cbank. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal menganalisis atau mereview salah satu aplikasi bank digital yang ada di Indonesia yaitu Cbank. Ya teman-teman, di sini aku bakal langsung
masuk ke aplikasi dari si banknya aja ya. Nanti itu di sini bakal ada kayak sebelum masuk sebelum masuk aplikasi nanti tuh bakal dimintain PIN dulu, PIN yang udah bikin sebelumnya ya. Nah, di sini tuh ada Nah, di sini tuh kita udah masuk ke berandanya langsung ya, teman-teman. Ya, di sini tuh ada nama dari rekening kamu tuh apa, terus nomor rekening kamu itu apa. Nah, di sini juga bisa langsung disalin kok. Di sini ada total saldo, tabungan, di sini juga ada deposito seperti itu. Nah, di menu beranda ini tuh ada transfer, top up dan tagihan, top up e-wallet, undang teman, deposito, tarik tunai, setor tunai, nah dan lain-lain nih, lihat dulu ya. Nah, di sini tuh ada banyak banget layanannya, jadi kalian bisa pilih sesuai sama kebutuhan kalian masing-masing aja ya. Misalkan mau beli pulsa ya udah berarti kan ini ya ke sini. Terus kalau misalkan mau bayar tagihan nih, mau listrik atau apapun itu, ada nih di sini nih. Di sini juga ada guys, bisa buat bayar BPJS, air juga bisa bayar. Terus PBB juga ada. PBB itu kayak pajak bangunan gitu. Nah, di sini bisa dibayar lewat bank digital ini, khususnya Sibank ya. Nah, di sini juga bisa berdonasi sama zakat ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, pokoknya kebutuhan kalian tuh udah bisa diselesaikan di aplikasi ini. Terus ada juga fitur investasi, mungkin cuma deposito aja sih investasinya. Ini nggak terlalu berfokus ke investasi kayak saham, emas, reksadana atau yang lain-lain ya. Nah, di sini misalkan di menu transfer ya. Nah, di sini kita tuh bisa transfer ke sesama si bank, ke bank lain, bisa virtual account. Nah, biasanya kan kalau kita bayar UKT itu di Siska suka ada kayak virtual account gitu ya. Nah, itu tuh bisa disalin terus dimasukin aja ke sini. Jadi bisa langsung transfer dari si banknya. Nah, misalkan kita mau transfer ke bank lain nih. Ada bank apa aja sih? Nah, bisa dilihat ya. Bentar kita pencet. Ada dua pilihan ya di sini, ada dengan cari penerima dengan nomor rekening atau nomor handphone. Nah, di sini ada banyak pilihan-pilihan bank yang mau dituju ya, mulai dari BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan lain-lain. Banyak banget nih di sini. Jadi kalian nggak perlu bingung, tinggal dicari aja ya bank yang mau dituju. Seperti itu. Nah, di sini misalkan kita mau bayar UKT ceritanya. Terus tinggal dimasukin aja nih virtual account atau namanya. Nanti berarti tinggal di transfer aja ya. Nah, di sini juga kita bisa top up e-wallet, guys. Jadi, kita tuh bisa isi Shopee Pay, OVO, GoPay, Dana, link aja, aku. Pokoknya bisa ya dipakai buat top up dari e-wallet gitu. Top up e-wallet. Nah, top up tagihan kayak yang tadi, kayak mulai dari listrik, eh, air, dan lain-lain itu bisa ya. Kita juga bisa beli data sama perusahaan yang kita coba ya. Kita masukin nomor aku, saya, terus di sini langsung muncul nih harga-harga dari nominal datanya itu sendiri. Tinggal di klik, misalkan mau beli yang ini ya, 10 giga 28 hari. Nah, karena saldonya tidak cukup, ya udah nanti kalian bisa
isi saldo dulu sebelum melakukan transaksi ya, biar bisa ditransfer. Oke, kita next. Transfer grup. Nah, jadi ini tuh kayak kita tuh buat grup dulu, terus bisa langsung transfer ke semuanya orang yang ada di grup itu. Biar apa? Biar memudahkan kita supaya kita tuh nggak harus transfer satu-satu ke seperorangan gitu. Jadi bisa langsung transfer ke beberapa orang sekaligus. Terus transfer terjadwal juga bisa. Misalkan kita tuh mau konekin aplikasi Bibit misalkan ya. Ini misalkan aja. Misalkan dari Bibit, aplikasi Bibit, kita tuh beli saham atau apapun itu. Nah, pakai bank digital si bank. Nah, nanti tuh kita bisa transfer terjadwal gitu loh. Kayak dari fitur di sininya di si banknya itu bisa kayak misalkan di setiap tanggal 30 tuh kita transfer 1 juta misalkan ke sana gitu ya. Ya itu bisa banget ya. Nanti berarti tinggal dijadwalkan aja transfernya itu gimana. Bisa dibatalin juga kapan aja, terus dapat notifikasi. Nah, nah di sini tuh ada tampilkan QR ya. Nah, pokoknya di sini nanti ada tampilan dari QR-nya gitu ya di menu ini. Tabek. Nah, di sini kita back to beranda. Nah, di sini tuh ada QRIS. Jadi kita tuh bisa langsung kalau mau bayar atau transfer apapun itu, misalkan kita tuh jajan ya, di sini tuh bisa langsung QRIS. Terus itu aja deh, scan dan lain-lain. Kalau misalkan mau ini juga bisa kok tampilkan QR kita seperti itu. Nah, di sini juga ada di beranda itu ada transaksi, transfer terakhir dan lain sebagainya. Di sini juga ada notifikasi nih. Kayak notifikasi pembayaran berhasil, terus transfer masuk, dan notifikasi yang terkait sama akun digital bank kita. Nah, kayak yang udah dijelasin di PPT tadi, itu kita tuh ada sistem bunga, yang dimana sistem bunga ini tuh gak dimiliki sama dompet sama e-wallet. Itulah yang jadi pembeda antara dompet antara e-wallet sama si bank digital ini, karena di bank digital itu punya yang namanya sistem bunga ya gitu. Nah, di sini di profil saya kamu tuh bisa eh, ada informasi-informasi terkait akun dari bank digital kamu ya. Di sini tinggal dilihat saja gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video analisis terkait salah satu bank digital yang ada di Indonesia, yaitu si Bank. Terima kasih dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian semua. Terima kasih semuanya. Kalau ada kritik, tambahan atau apapun itu boleh di kolom komentar aja ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.